adalah broadcast kita perdana ya. Nah, jadi ini broadcast yang kita namai Brocast, sesuai dengan namanya adalah kepanjangan dari properti podcast. Karena kita kebetulan itu nyemplung di bisnis properti ya. Ya, saya perkenalkan dulu, nama saya Nio. Kebetulan juga saya itu berkecimpung di dunia perbrokeran, yaitu sebagai seorang agent ya. Saya mulai terjun di bisnis broker properti itu sudah hampir sekitar 10 tahun. Nah, di broadcast yang perdana saya ditemani dengan rekan satu profesi. Nah, beliau ini juga sama-sama bergerak di bidang properti, tapi beliau ini jauh lebih luas lagi cakupannya. Kalau saya ini hanya broker, beliau ini adalah salah satu pemilik agensi properti, betul ya. Dan juga mendevelop. Jadi dia itu membangun rumah-rumah. Nah, saya kenalnya dengan beliau ini yang terkenal itu karena ada satu proyeknya Puri 88. Nah, Puri 88 itu dikenal dengan tagline-nya yaitu landed apartemen ya. Ya, sebuah apartemen tapi landed lah, ini aneh ya. Jadi sebuah rumah dengan ukuran seukuran apartemen tapi ada di atas langsung dapat tanahnya. Kalau apartemen kan tidak dapat tanah ya, hanya bangunan tanahnya milik bersama. Jadi itu konsepnya dari Puri 88 ini. Nah, beliau ini salah satu yang ada di belakang Puri 88, betul ya. Nah, perkenalkan dia namanya Enrico, seperti yang teman-teman dia. Ini kulitnya putih ya, Koko Cindo gitu ya. Teman-teman bisa panggil Koko Enrico atau terserah lah ya. Mungkin saya panggil langsung namanya ya. Enrico aja, kan sudah kenal lama kan gitu. Ya, mungkin Enrico bisa perkenalkan dulu backgroundnya seperti apa, gimana, ayo. Ya, thank you Konio. Ya. Kita sudah kenal lama banget ya. Mungkin dari project saya yang Nirwana Eksekutif. Mungkin sebelum itu kan kita sudah kenal ya. Sudah. Pertama kali take video di situ. Ya. Kalau saya mau memperkenalkan diri itu orang-orang itu selalu tanya ya. Backgroundnya apa? Arsitek apa sipil? Nah, itu selalu ditanya karena kan berkecimpung di dunia properti. Iya. Cuman kalau teman-teman boleh tahu, Konio juga basic saya ini di teknik mesin. Oh, teknik mesin. Jadi sangat berbeda dengan dunia yang saya geluti saat ini. Sama-sama teknik tapi lain ya. Satu bangunan, satu mesin. Jurusannya beda ya. Biasanya mesin itu ke industri ya. Betul, industri, pabrik gitu. Nah, ini saya malah masuknya ke bangunan. Kalau bangunan teknik sipil ya. Sipil atau arsitek biasanya seperti itu. Ya. Nah, ceritanya panjang kenapa kok saya bisa sampai nyemplung di dunia properti. Jadi saya kuliah di Petra, buka Petra Teknik Mesin 2001, 2005 saya lulus. Ya. Setelah itu 2006 saya buka usaha toko kertas. Kita melayani percetakan untuk offset paper. Oh, oke. Ya, bisnis itu sampai sekarang pun tetap berjalan. Tetap berjalan. Tapi di tahun 2010 itu saya setelah jalan 4 tahun usaha toko kertas itu saya kan ada hasil. Hasil itu saya lihat dari teman-teman, dari para crazy rich lah ya kita. Setiap ada hasil, kenapa kok fokusnya diinvestkan di properti? Oh gitu. Iya, jadi itu saya nyoba. Tahun 2010 saya beli 1 unit. Oh, awalnya nih. Tujuan pertama hanya untuk investasi sih sebenarnya, niru orang-orang itu. Taruh aja. Pada simpan di bank gitu ya. Betul. Terus 2011 saya beli 1 unit lagi di lokasi yang berbeda ya. Oh, itu tanpa background apapun ya? Tanpa background pengalaman di properti ya? Tanpa. Hanya ada sedikit tabungan, uang, hasil dari usaha tadi. Dibisikan untuk beli properti. Itu semua saya beli secara KPR. Secara KPR. Terus tahun 2012 saya beli 2 unit. Lagi jadi total kan ada 4 tuh. Oke. Nah, setelah beli 4 itu akhirnya saya bingung bayar cicilannya. Kan namanya usaha kan tetap nggak ada naik turunnya. Betul. Jadi kebingungan, akhirnya saya tak putusin jual. Oke. Dari 4 unit yang saya punya itu akhirnya untuk 3 ini itu adalah awal saya terjun di bisnis ini.
Jadi pengalaman menjual 3 unit yang saya beli itu. Tapi kan saya nggak mau jual begitu aja. Jadi saya ini kayak modifikasi lah. Renovasi, dibedai istilahnya seperti itu. Akhirnya dari situlah saya merasakan ternyata enak juga ya jual. Sudah untung ya? Sudah merasakan untung ya? Unit 1, 2, 3 itu untungnya lumayan ya. Itu tahun berapa? Tahun 2012. 2012. Oh iya. Jadi itu pada saat properti benar-benar booming ya. Lagi naik gitu. Lagi boom gitu naik. Momennya pas. Momennya sangat pas. Itu yang memotivasi saya untuk berlanjut lah. Jadi waktu itu beli sekitar 300-an, jualnya bisa 700. Iya. Ya pada saat momen itu ya, itu memang benar-benar momennya tepat sekali. Dan itu salah satu motivasi saya untuk melanjutkan di bisnis ini. Akhirnya 3 rumah itu saya renovasi, ada yang kasih batu alam, kasih semi furnish sedikit, akhirnya kita jual, saya jual. Nah dari situ kok untungnya kok enak. Nah, terus mulai kepikiran gimana kalau tak lanjutin aja. Itu posisi pada saat itu sendiri. Jadi itu sendiri. Jadi cari mandor sendiri untuk renovasi dan lain sebagainya gitu. Jadi bisa. Bukan nyari mandor ya, nyari kontraktor. Kontraktor. Iya. Jadi kita ini rumah ini mau tak jadikan gini, biaya berapa? Gitu. Jadi bukan kerjain sendiri, bukan. Cari kontraktor. Iya. Gitu ya. Ya, jadi setelah saya nemu kontraktor, saya mau ubah rumah ini jadi begini, dia ngasih penawaran, ya sudah saya suruh kerjakan gitu. Jadi bukan ngurusin sendiri, bukan. Pada saat itu sendirian ya. Maksudnya miliknya sendiri, bukan kerjakan sendiri, bukan. Jadi awal-awal itu justru langsung dari itu ya, dari mendevelop rumah ya. Waktu itu sih bukan bilang develop ya, kayak berdaya aja. Jadi beli rumah-rumah yang sudah bekas-bekas, mungkin ya rumah yang mungkin hancur-hancur juga. Waktu itu saya beli rumah standar dari developer. Standar dari developer. Jadi standar developer kan bangunannya bisa kecil. Ya. Luas bangunannya tak tambah batu alam, semi furnish, wallpaper, waktu itu tak kasih seperti gitu. Terus habis itu mulai tak jual karena kepepet tadi itu bayar 4 unit. Awalnya kan gara-gara kepepet. Ya, kepepet yang membuahkan hasil. Kok ternyata lumayan. Betul. Akhirnya keterusan. Nah setelah itu saya mulai coba belajar properti. Akhirnya saya ketemu teman. Waktu itu memang teman gereja. Saya franchise brand lokal Surabaya. Brand lokal. Itu tahun 2012 itu juga. 2012 ya. 2012 itu saya franchise brand lokal. Terus akhirnya saya bangun tim. Itu berlangsung 3 tahunan lah kurang lebih ya. 3 tahun. Pada tahun 2012 sudah ada brand lokal ya. Sudah ada brand lokal. Sudah ada brand lokal dan sudah ada franchise ya. Sebenarnya kayak kemitraan ya. Kalau kita bilang franchise profesional belum, cuma kayak kemitraan. Saya pakai brandnya dia untuk buka kantor. Seperti itu. Iya. Jadi dari situ bermulanya akhirnya bisa bangun bikin kantor properti sendiri. Betul. Dari awalnya itu saya akhirnya belajar tentang perbankan, KJPP. Terus habis itu tentang jaringan penjual broker properti. Banyak sekali lah hal yang saya pelajari waktu itu. Dan akhirnya saya mulai coba belajar untuk split legalitas. Sertifikat mulai tak pecah 2, pertama 1 jadi 2. Itu kan pengalaman baru. Yang semulanya bedai ngecat. Beli 1 unit ya jatuh unit yang kedua. Nah, sekarang mungkin beli unit-unit rumah yang lebih besar bisa dipecah. Jadi 2. Awalnya jadi 2 dulu. Jadi belajarnya jadi 2. Memang sekarang banyak yang begitu ya. Betul. Banyak sekarang itu sepertinya juga bisnis yang juga ya. Baik. Terus itu kira-kira ada kendala kesulitan yang dihadapi apa saja ya untuk jual beli rumah itu ya. Jika cara melihat ini rumah ini bisa prospek atau tidak, ini masih bisa untung apa tidak, itu kan perlu pengalaman yang dirasakan. Mungkin bisa
Bisa bagi-bagi lah, gimana ya? Jadi kalau awal untuk legalitas ya, kita ngomong legalitas waktu pertama kali split sertifikat. Nah itu kesusahannya itu adalah untuk membuat sertifikat satu jadi dua, karena kan belum punya jaringan, belum punya koneksi. Saya pernah itu sampai 6 bulan nggak jadi-jadi, akhirnya saya nyerah. Akhirnya saya cari-cari jalur yang bisa, akhirnya saya serahkan ke seorang yang memang di ahlinya. Nah, itu pokoknya mereka yang urus. Kita terima jasanya. Nah itu sekarang 2 bulan 3 bulan sudah beres. Padahal waktu dulu saya 6 bulan nggak beres. Itu bolak-balik terus ke BPN seminggu 2 kali nggak beres. Karena memang prosedural ya. Jadi kesulitannya jadi split SIM sertifikat awalnya itu masih masalah legalitasnya ya. Belum yang lain-lain ya. Jadi komplek juga ya masalahnya ya. Terus mengenai ini layak untuk di develop apa enggak, itu yang pasti harga nomor 1. Kita harus tahu harga sekitaran situ berapa, ini ada market enggak. Jadi yang didasar marketnya, market yang mana dulu gitu ya. Betul. Kira-kira mampunya yang beli yang berapaan gitu ya. Jadi kita nyasarnya ke situ ya. Jadi nanti dari situ baru kita tentukan ukuran berapa yang akan kita bikin, bangunannya berapa, seperti apa gitu ya. Nah selama ini Bu 88 gimana? Untuk bangun rumahnya itu kira-kira yang ukuran berapaan? Dan kisaran harga berapa gitu? Iya. Kalau dari awal sampai sekarang yang pernah terekstrim yang saya jual itu lebar 3. Lebar 3. Lebarnya masih bisa ya? Masih bisa. Dan itu awal-awal dulu itu sempat sempat dianggap sama teman-teman agent lah, bangun rumah segini itu apa bisa dijual gitu. Termasuk Penio. Iya, lebar 3 bisa dijual. Bahkan waktu saya buat itu memang belum zamannya. Saya waktu itu buat 3,15, 3,5 kali 10, dan semua sudah sold out ya untuk saat ini. Dan yang lebih mengherankan lagi, sekarang ada 3 kali 5. Tapi bukan punya saya, punya kompetitor lah. 3 kali 5. 3 kali 5, 15 meter persegi. Yes. Landed house. Padahal yang punya pemerintah pernah dengar nggak? Iya, 18 meter persegi aja sudah punya minta. Ini ada sampai 15. 3 kali 5. Oke. Masih bisa dibikin rumah ya? Masih bisa, tapi ya tetap itu hanya tempat untuk tinggal ya, berarti 1 kamar mandi. Berarti memang kebutuhan rumah ini khususnya di perkotaan memang sangat urgent ya. Iya, betul sekali. Sudah sulit ya memang cari rumah di kota. Kalau di Surabaya sih sudah pasti minggir ya. Kalau di tengah sudah susah. Kecuali budgetnya tinggi ya pasti bisa. Budgetnya minim ya pasti minggir. Atau keluar Surabaya. Gitu ya. Iya. Ya itu saya lakukan itu berjalan sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Dari hampir 10 tahun lebih ya. Iya. Hampir 10 tahunan lebih. Dari awalnya kan dari 2012 itu ya. Gitu ya. 10 tahun lebih. Dan mulai sejak 2024 kemarin saya coba belajar hal baru. Karena di properti ini kan banyak sekali turunannya, mulai dari agensi, develop, perorangan, develop yang luas, Terus tahun kemarin saya mulai mempelajari untuk gimana sih ngambil aset untuk yang NPL, yang aset macet. Dalam tanda kutip itu di bank itu sudah ada call-nya gitu ya. Oke. Dan kita sudah melakukan. Nah ini tinggal proses untuk penjualan juga. Ada beberapa aset. Itu nantinya juga diamin dulu ya, dibenerin dulu. Iya, dicat-cat aja Pak. Ya, segala macam gitu ya. Cuman kalau yang hasil seperti ini nggak masuk di Puri 88 karena kan cuma satu-satu ya pribadi itu aja. Jadi saat ini Puri 88 berarti lebih dari berapa orang ya yang ada di Puri 88? Kalau beberapa orang tuh nggak, mereka itu sebagai funder. Funder. Jadi kita pengelola, mereka funder. Jadi nanti main persentase saham. Kalau yang di brokerage-nya gimana? Kantor brokerage-nya gimana Pak En itu? Ada pengalaman apa?
Jadi kalau yang di kantor broker ini memang ini ya banyak pengalaman juga, yang menyenangkan juga, yang tidak menyenangkan juga, mungkin juga punya pengalaman. Jadi kalau di broker ini memang plus minus ya. Jadi pada saat kita punya project, kita ada tim broker sendiri, mereka juga bisa menjualkan. Tapi saya nggak menutup, bukan tidak menganak-emaskan tim broker saya ini. Jadi saya menganggap seluruh brand itu sama. Jadi pada saat saya punya project, semua saya jual, tidak ada anak emas. Meskipun yang broker ini juga milik saya, tapi semua sama. Saya sama ratakan. Karena kalau yang di broker ini memang kendalanya karena kan kita tidak punya barang sendiri. Kadang-kadang ya adalah yang broker-broker nakal, bypass dan sebagainya. Terus juga profesionalisme juga dilihat ya. Kalau kita memang tidak profesional, nanti teman-teman broker yang lain, misalnya kita mau ngajak kerjasama, mereka nggak mau seperti itu. Saat ini sudah kira-kira berapa yang gabung sama tim brokernya? Ya, broker ya. Kurang lebih 30 orang. 30 orang ya. Cuman yang aktif ya biasa separuh kurang lah ya. Rata-rata memang gitu. Memang seperti itu. Karena ini kan bisnisnya kan freelance ya. Ya freelance itu ya salah satunya berarti yaitu konsisten ya, orang harus konsisten, terus harus banyak korban waktu, tenaga dan lain-lainnya tanpa ada imbal yang pasti. Jadi kalau nyemplung di dunia broker ya terutamanya, kalau nggak punya tekad yang kuat itu agak berat. 3 bulan aja belum ada closing, belum ada hasil, sudah mundur biasanya. Seperti itu. Oke, menurut Enrico, ini bagus nggak sih properti itu untuk misalnya seperti orang-orang yang mau coba, mau coba. Kalau menurut pendapatnya Enrico ini lebih baik belajarnya itu dari mana dulu? Dari mana? Dari broker dulu, belakangnya gabung properti agent dulu, belajar di situ, atau langsung developer. lebih sarannya lebih kemana? Kalau dari saya pribadi, karena kan berkaca dari pengalaman ya. Mungkin pertanyaan yang sama, jawaban orang belum tentu sama. Kalau dari saya ya paling enak itu masuk dari broker properti dulu. Karena itu pertama bisnis yang tanpa modal ya. Mungkin modal-modal sedikit lah, belajar, training, pasti ada modal sedikit. Terus nomor 2 hasilnya unlimited. Karena kan nilai komisi agent itu gede juga kan. Hasilnya unlimited. Cuman perlu satu itu konsisten. Perlu satu itu pasti konsisten. Dari broker ini nanti kita dapat jaringan, dapat ilmu, cara ngitung harga properti. Nah itu barulah boleh terjun ke gitu ya. Jadi paling mudah itu ya mau startnya ya dari broker properti aja ya. Karena dari broker properti itu nanti bisa belajar macam-macam. Turunannya banyak sekali. Turunannya banyak, bukan hanya skill untuk menjual properti, bukan ya. Tapi bisa mendapat networking atau kenal dengan orang-orang yang ya tanda kutip di area itu ya, termasuk investor, termasuk vendor ya. Nanti banyak kenal orang dari situ, nanti bisa mulai mau arahnya kemana. Kalau sudah ada pengalaman mungkin bagus. Dan sekarang ini juga lagi banyak sekali developer ya. Mereka itu membangun rumah berupa kos-kosan atau mungkin unit office yang bisa disewakan. Jadi nanti pembelinya, mereka punya pembeli itu dapat 2 keuntungan. Yang pertama adalah keuntungan nilai investasi rumahnya dan tanahnya. Yang kedua cash flow-nya dari orang kos atau dari orang sewa unit office-nya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan properti ini dinamis ya. Betul sekali. Jadi mengikuti zaman juga. Jadi trennya zaman itu yang diperlukan apa. Nah, properti itu pasti ngikut ya. Betul. Dulu kan mana ada office kayak office space, virtual office, ada dulu ya. Tapi karena berkembangnya zaman dengan adanya internet dan lain sebagainya, jadi sudah ada kemajuan atau hal-hal baru itu pasti propertinya ada ikut ya.
pasti ikut ya. Orang butuh apa, properti, tempat usaha dan lain sebagainya itu, nah itu bisa masuk juga ya. Kalau dulu orang mau usaha kan minimal sewa ruko ya. Iya, kalau sekarang unit office aja 3x3 sudah jadi usahanya. Jadi itu ada bisa masuk di bidang baru ya, menyewakan unit office, full office, co-working space. Ya, yang paling mudah ya apartemen itu ya. Dulu kan kos ya. Kita nyewakan kamar kos ya. Nah, sekarang kebutuhan akan unit apartemen juga tinggi banget ya. Betul ya, itu kan suatu peluang bisnis juga. Ya, aku dengar juga banyak itu orang yang mempunyai unit apartemen itu banyak banget disewa-sewakan. Iya. Untung juga. Ya. Dia pendapatannya hanya dari menyewakan unit apartemen saja sudah berapa? Iya. Ya itu modal kecil tapi seolah-olah punya kayak hotel mini. Satu kamar. Hotel mini ya. Nggak usah terlalu banyak invest bangun hotel. Iya. Ratusan miliar dia punya lebih dari 20 unit aja. Iya, betul. Iya, oke. Jadi ya untuk ini perlu dipertimbangkan ya bisnis properti ini karena luas banget ya. Iya, cakupannya luas. Cakupannya gede banget, potensinya masih gede. Dan sekarang juga relate dengan anak-anak muda. Ya, nanti ada bagian lain kita masuk ke sana. Kenapa ini sangat anak-anak muda ini sangat tertarik sekali bergabung dengan broker ya. Banyak sekali. Oke, terus prediksi kedepannya gimana? Menurut Enrico untuk properti di Surabaya khususnya, kita kan tinggal di Surabaya. Ya. Masih bagus, masih oke, atau ada penurunan kah, atau gimana? Kalau untuk saat ini memang bukan, kita nggak usah ngomong properti, semua aspek bisnis semua memang sedang stuck ya, sedang menurun. Cuman kembali lagi kita lihat ke depan, semoga semua membaik. Terus juga cara pemasaran ini penting. Jadi harus kreatif ya. Betul, harus kreatif. Gitu ya. Meskipun stuck, tapi kita harus berbeda dengan yang lain. Gitu ya. Harus ada bedanya. Harus memiliki perbedaan lah. Gitu, jadi supaya kita lebih dilihat sama orang. Ya contohnya kayak Ponyo sendiri kan aktif di digital video seperti itu kan. Jadi itu arahnya memang ke sana sekarang. Baik. Sebelum yang terakhir itu sekarang punya penamaan apa ya kalau jadi yang terbaru apa? Kita sekarang ada stok yang di Gunung Anyar. Yang terbaru itu kita bisa 2 tipe ya kita jual, yang untuk hunian sama untuk yang untuk rumah kos. Ada rumah kos ya? Ada. Jadi tipe rumah kos atau tipe hunian. Jadi nanti pembeli tinggal pilih mau tipe kos atau tipe rumah. Gitu. Dan kita sekarang dilengkapi juga manajemen kos. Jadi misalnya nih ada buyer dari luar kota, luar pulau mau invest di Surabaya. Gitu. Kita sudah siapkan manajemen kosnya. Nanti kita bantu carikan anak kos, terus untuk maintenance, untuk cleaning, semua dari kita, penagihan. Gitu. Jadi orang cuma beli rumah, si Enrico nyediain jasa untuk pengelolaan manajemennya. Jadi mereka tinggal terima report dari kita setiap bulan pembayarannya, terus kita sudah maintenance apa, pembersihan apa itu kita report. Hebat ya. Itu juga salah satu pengembangan dari properti. Gitu ya. Harus kreatif sendiri ya. Dari kemana gitu. Iya. Terus ada yang lain-lain sementara gimana? Yang punya apa? Itu lokasi yang terbaru itu tadi yang gunanya. Kita masih ada stok juga di Purimas. Di Purimas. Rumput ya. Terus di Rumput Asri Timur sama Kelampis. Fokusnya di Surabaya Timur ya? Timur, karena domisili di Timur. Kalau ke Barat, ke Jawa ini. Gitu ya? Tapi nggak menutup kemungkinan kok, misalnya ada proyek di Barat juga. Masih bisa dipikirkan lah. Kalau yang itunya, yang kantor brokernya, nggak ada sana? Di Purimas. Di Purimas. Kita kantor broker di Purimas, itu kantor administratif kita. Terus untuk yang kayak ketemu klien, MOU, negosiasi, kita punya satelit. Jadi kita ada 3 satelit. Punya spot-spot untuk punya sepakat. Ya, yang
tadi kita bicarakan tadi unit office ya itu. Oh, jadi fasilitas untuk para brokernya. Betul. Jika ingin ketemu klien di mana? Iya. Oh, kalau Surabaya Barat ada posnya. Ada Di timur ada timur posnya. sama di pusat. Di pusat ada 3 posnya. lokasi. Jadi kalau misalnya ketemu klien itu nggak keleneran jadi Betul. istirahat. Tapi ya meskipun sekarang ini banyak orang senang negosiasi ngobrol di kafe, Iya. tapi tetap kita harus siapkan dong. Kalau enggak gitu kan kasihan. Jadi masih open recruitment ya? Iya masih. Oke. Ya, baik teman-teman ya, kalau misalnya mau ada niat bergabung atau bagaimana, minta informasi dulu boleh, tidak apa-apa, nanti hubungi Pak Edi. Ada nomor kontak yang mungkin bisa dihubungi ya Pak Edi bisa. Ya, kalau ini dicatat apa nanti di juga akan nanti ditulis juga. Oh ya. Boleh disampaikan bisa, tidak apa-apa, nanti ada tulisannya di teks di bawah ya teman-teman. Ya, kalau mau catat ya nomor WA saya 0822 44 17 9984. Ada WA-nya juga ya, bisa di WA. Ya. Nah teman-teman, ini di edisi perdana ini kita nggak ngomong panjang lebar, kita hanya ingin memperkenalkan diri dari kita masing-masing ya, bahwa kita ini sekarang punya podcast yang namanya Progress. Ya. Nah, nantinya kita akan membahas mengenai hal-hal seputar properti, ya baik dari permasalahannya, dari aturan-aturan legalitas dan macam-macam lah. Nanti pokoknya properti itu luas banget ya. Nah, untuk teman-teman yang ingin kita ini bahas apa, silakan teman-teman tulis di kolom komentar yang ada di bawah saja. Teman-teman ingin membahas mengenai apa? Ya, nanti kita tampung, ya kita akan carikan narasumbernya. Ya, kita akan hadir di sini untuk semua teman-teman properti semua. Ya, pokoknya ini kita bahasnya konsen mengenai semua yang sangkut pautnya dengan properti lah. Mungkin sedikit bocoran ini. Ya. Kita sudah ada planning ke depan. Mungkin nanti tema yang akan kita bahas itu mungkin pertama untuk branding untuk agent properti. Terus mungkin tema-tema lelang. Kita menarik banget ya, banyak sekali yang menanyakan ke saya juga mengenai barang-barang lelang ini aman atau enggak sih, prosesnya gimana, terus lelang itu kayak apa, ya kan? Mereka takut juga. Banyak orang kalau nggak tahu takut. Ya, nanti mungkin kita bisa hadirkan orang yang expert di bidang lelang. Ya. Lebih arahnya ke praktisi ya. Praktisi, jangan ya. expert aja tapi belum pernah praktek maksudnya. Ya, pokoknya yang pernah terjun. Iya. Supaya nggak sesat nanti. Terus juga mungkin nanti ada tema tentang perkreditan. Perkreditan itu bisa untuk KPR, take over dan sebagainya. Ya, pokoknya nanti kita banyak lah. Pokoknya support aja teman-teman ya, teman-teman yang tertarik membahas properti ya. Di channel ini teman-teman bisa support dan tulis di kolom komentar apa saja yang ingin teman-teman ketahui. Ya, nanti kita akan berusaha untuk menghadirkan apa yang teman-teman inginkan ya. Saya pamit dulu, saya Nio dan saya Enrico. Salam Progress ya. Thank you, bye bye.